Kami posisi ada di Museum Petilasan Mbah Marijan. Nah, ini Museum Petilasan Mbah Marijan yang ada di lereng Merapi. Museum Petilasan Mbah Marijan. Ya, mundur lagi. Mundur ke belakangnya, Pak. Pakai kacamata nggak, Pak? Oke. Oh ya. Baik. Ora apa? Ya, mundur. Enak ya kudu ya. Ini baru ini. Mana ya, semua geser ke kanan mau ini. Pakai kacamata, Pak. Siap semuanya. Mana Jong? Kone apa megafonnya diuncalkan, Bu? Ya. Hop, oke, mana jempolnya dari Anur, mana jempolnya? Atau mungkin ada HP kamera yang mau diambil gambarnya? Ini Pak. Ini yang bagus ini HP-nya. Atau backupnya tuh ya? Atau mungkin atau mau dibikin storage? Kacamata harus dipakai. Kayak. Yang pakai kacamata tengah. Semangat. Mana sarang beonya? Taruh di sini sarang beo. Bebaskan gayanya. 3, 2, 1. Pura-pura bahagia sekarang. 3, 2, 1. Iya. Bahagianya sebenarnya pura-pura bahagia ya. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel yang ada di Petilasan Mbah Marijan. Saat ini coba kita anjang sana ke sana. Kita menikmati beberapa hal yang berkaitan dengan ini mobil ya. Ini salah satu mobil evakuasi. Mungkin bisa mendekat sini aja nggak apa-apa. Boleh kacamata, Pak. Ini berapa motor yang Pak Asih Menjemput Simba, ya ya. mau Itu belum turun, motor Pak belum mau turun ya. motornya Pak Asih ya. Baru mau turun, tapi semua anak istri cucu Simba disuruh untuk turun. Biar warga sekitar yang ke pengungsian. Nah, dan mobil ini sebelum menjemput Simba ada di depan rumah sini. Sebelum menjemput Simba itu dia di mengevakuasi warga yang masih ada di sini dulu, naik turun terus terakhir menunggu Simba di depan rumah sini, dan akhirnya juga terkena dampak awan panas atau disgembel pada erupsi 2010. Dan pada erupsi 2010 kemarin ada 3 kali susulan erupsi ya. Yang pertama tanggal 26 Oktober itu ada 39 korban termasuk almarhum Simba. Itu banyak warga yang di sekitar sini ya. Kinarjo dan Isun Pelok juga di sebelah sini. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Kami ada di Petilasan lereng Merapi di Petilasan Mbah Marijan. Besar susulannya itu tanggal 5 November. Itu yang terbesar. Yang sampai menimbun satu kampung, satu dusun Kaladem tertimbun rata masalah panas semuanya, itu susulannya yang tanggal 5 November. Ya. Terus kemudian ini bukan rumah Pak Aceh ini di rumah Simba. Di rumah ini nanti kita akan kenalan ada fotonya, ada foto-foto, ini ruang tamunya. Dan di sana itu ada nisan. Nisan itu bukan yang makam Simba, tapi nanti ada titik di ketemuannya Simba pada waktu dia evakuasi ada di situ. Jadi nanti kita bisa kirim doa bersama di dalam Situasi benda-benda yang tersisa saat erupsi Gunung Merapi yang dikumpulkan menjadi koleksi daripada Museum Lereng Merapi. Pak Aceh ya, Pak Aceh ini adalah motor Pak Aceh. Kenapa Pak? Rumah Pak Aceh ini tempat persisnya begini. Pak Aceh ini adalah dengan ketiga dari Simba. Yang kebetulan sekarang Pak Aceh ini menjadi juru kunci Merapi. Iki apa iki? Menjadi juru kunci Merapi dengan di Simba. Tapi semua juru kunci Merapi di Merapi ini bukan turun temurun ya, tapi yang memberi perintah mandat adalah dari keraton. Jadi sebagai abdi dalam keraton itu kemudian terpilih
jadi bukan turun temurun. Kalau Mbah Simbah itu pada masa Sultan yang ke-9. APV. Ini mobil ya? Tipe. Tinggal rongsok ya. Pribumi Jogja apa boleh tidak? Harus. Harus pribumi. Kamu nggak bisa. Abdi dalam keraton ya. Abdi dalam keraton semuanya. Tataran kamu nggak bisa. Abdi dalam keraton itu pegawai Pakai keraton. kacamata boleh nggak? Ada lagi pertanyaan? Ya, yang anak pertama Bu Panut yang warung sebelah sana. Oh, Bu Panut. Oh, masih ada ya anak-anak beliau? Semua masih ada. Oh, masih ada. Istrinya juga, Mbah Putri juga masih Oh, ada. masih ada. Siap. Masih ada. Biasanya ada di sini tapi ini belum di sini kayaknya. Oh iya. Belum kelihatan. Ada ya, kita APV tipe X ini. Ini. Oh, Terbukti handal. luar biasa ya. APV tipe X Pak. Luar Mobil biasa. APV ini memang sudah teruji Pak. Teruji ya. Luar biasa. tentang gambaran Ramadan ini. Jadi di Ini petilasan ya. ada upacara adat setiap tahun sekali namanya Labuhan Merapi. Itu pada Tulang. tanggal 30 Rejeb bulan Jawa. Kita iya. Kita berdoa bersama, kenduri bersama untuk minta berkah dan keselamatan. Tapi tentunya ada Sisa-sisa tulang belulang yang terkubur dengan larva merapi yang didokumentasikan menjadi saksi sejarah kehidupan. Sedangkan gamelan ini juga sisa-sisa daripada korban erupsi Gunung Merapi. Fakta dan sejarah mengatakan bahwa memang ketika Gunung Merapi erupsi, tidak pandang bulu, tidak pandang peduli, apapun yang ada di depannya pasti dilindas dan dilahapnya. Sebuah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tanda-tanda kehidupan dan tanda-tanda zaman bahwa hidup ada rumusannya. Saat erupsi terjadi, saat letusan Merapi terjadi, maka bisa dipastikan banyak korban yang ada. Entah itu korban yang sifatnya korban harta, bahkan tidak sedikit korban jiwa. Ini teman-teman dari SMP IT Anur dan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Anur Gemorong mencoba mengadakan anjang sana wisata dan tadabur alam sekaligus untuk mengenang sejarah dan fakta sejarah kehidupan bahwa saat erupsi Merapi terjadi, maka terjadilah bencana dan gempa di wilayah Merapi. Artinya gempa adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi di lereng Merapi. Dan kebetulan ini diolah menjadi aset potensi. Di sana dibuat joglo untuk pertemuan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi, misalnya kayak sedekah Merapi. Dan di sekitarnya juga ada beberapa teman yang jualan memanfaatkan, menyediakan menu jajanan untuk para pengunjung. Ini di halaman rumah Mbah Marijan. Ada dapur, ada gudang, ada warung Bu Panut, ada ruang gamelan. Kalau ini artinya apa Pak? ya. Ini Balai Labuan Merapi. Ini ya. Mungkin bertanya-tanya yang ini foto siapa ya? Ini Pak Aceh ya, Pak Aceh. Oh, yang pasti Pak ini. Yang Pak Aceh nih. Pak kecil Pak enggak sama yang itu tadi bukan? Iya. Yang naik terus tadi. Oke. Ini Pak Asih, ya, Juru kunci di Odono, sini di Merapi sini sekali Surakso, lagi ya bukan turun Argo. temurun tapi kebetulan Pak Asih ini Ini adalah Mbah Marijan anak yang Simbah almarhum Marijan ya. Penewu Mbah Surakso. Marijan dan Mbah Hargo itu kebetulan juga ayahnya Simbah.
ya. Tapi semua juru kunci Merapi sini yang memberi perintah, dawuh atau mandat atau yang memberi mandat dari pihak keraton ya, Sri Sultan dari keraton intinya. Dan ini tadi yang tanya, ini Mbah Hargo, terus yang bawahnya Ngabei Surakso Hargo. Ya, jadi ini kalau di keraton itu ada seperti gelar atau apa gitu ya. Nah, kalau Mbah Marijan masih Mas Panewu. Nah, Mas Panewu Surakso Hargo. Pak Asih sekarang udah Mas Wedono. Mas Wedono Sihono. Surakso Sihono. Surakso Hargo. Jadi ini yang nama aslinya kan Pak Asih. Iya, iya. Nah, tapi kalau yang bawah ini Nama keraton. seperti Nama keraton dari ya. keraton. Iya. Jadi ada Ngabei atau Iya. yang lain itu dari keraton. Mungkin tingkatan ini ya, tingkatan jabatan mungkin ya. Seperti itu. Buku Bimanya di mana, Pak? Buku Bimanya Nggak ada ya? Dijual. ada ini di tangan Simbah. Buku Bimanya ya, Pak? Rosok. Nanti kita buatkan buku Bimanya solusinya di Bangga Kalian. Tuh, toilet. Di 26 Oktober 2010 jam 17.30 ada sejarah Agus Wiarto, Haja Tutur Priyanto, itu relawan PMI, ya, dengan teman-teman lainnya, ya, yang terjadi erupsi di Gunung Merapi ke arah barat 7 km. Saat itu suasana Kinaharjo tampak ayem tentrem, tidak mengetahui adanya ancaman erupsi yang sudah sejak jam 17. Dengan segala upaya, mereka bertiga dan meninggalkan dusun Kinaharjo ke barak pengungsian. Jam 18.15 sirene tanda bahaya pun berbunyi. Ya, saat itu warga sedang menjalankan sholat maghrib. Mobil Suzuki APV yang menjadi satu-satunya kendaraan yang dipakai untuk mengevakuasi warga Kinaharjo. Jam 18.40, setelah menurunkan warga di barak pengungsian Umbul Harjo, Tutur Priyanto dan Juniawan kembali naik menuju Kinaharjo untuk menyelamatkan lebih banyak bagi warga. Jam 18.15, Tutur Priyanto dan Juniawan gugur bersama terbakarnya mobil evakuasi di tempat ini. Mobil evakuasi dipindahkan dari Kinaharjo ke dusun Pangurjo. Dan dini hari tanggal 5 November 2010, dini hari mobil evakuasi diterjang erupsi besar Gunung Merapi, ya, siklus 100 tahunan. Ini menjadi fakta sejarah. Beberapa dokumentasi foto yang saat ini sedang terjadi. Inilah ganasnya Merapi saat erupsi, memporak-porandakan peradaban dan kehidupan yang ada di lereng Merapi. Gamelan ini pun menjadi saksi sejarah dari kehidupan dari masa ke masa yang sempat terjadi erupsi di Gunung Merapi. Kita akan atur ya, karena ada begini nanti atau enggak? Ini makamnya makamnya Mbak Marija. Bukan. Oh, bukan. Pendoponya. Diketemukannya Simbah pada waktu dievakuasi. Di sini. Oh. Oke, dari Anda ada yang mau Disinilah tempat Mbah Marijan. untuk dilepas? Mbah Marijan yang saat ini disinilah tempat meninggalnya Mbah Marijan yang ditemukan di lereng Merapi saat meninggal beliau. Mbah Marijan menjadi saksi kunci, saksi sejarah di dalam kehidupan seorang sosok, seorang yang gigih dan kokoh dalam menghadapi kehidupan dan fakta-fakta kehidupan. Persoalan meninggal dunia atau wafat adalah qadarullah, qadarnya Allah dan ketentuan Allah.
Kita berharap semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbah Marijan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan sesuai dengan amal budi dan amal baiknya ketika beliau hidup di dunia. Insya Allah banyak kebaikan. Artinya Mbah Marijan nggak dimakaman di sini ya? Ini hanya Enggak. saat meninggalnya di sini ya? Ya, jadi Simbah diminta oleh keluarganya untuk dimakamkan di Di Dusun Serundari. kelahirannya Simbah. Oh gitu. Di dekat makam ayah dan kakaknya. Oh gitu. Jadi di pemakaman umum, bukan Pemakaman umum. pemakaman khusus. Ini hanya saat beliau meninggal ya? Oke. Tempat Titik meninggal. atau tanda Titik temunya ya. Oke. Ya kita berdoa kepada Allah semoga Mbah Marijan almarhum diberi kebaikan dan kemuliaan sesuai dengan amal baktinya. Semuanya Simbah pada waktu evakuasi di sini. Makamnya di dusun Serundari. Pendoponya sangat luar biasa dan indah mempesona. Jadi suasananya menjadi lebih asik, nyaman. Ya, di sana ada titik pandang ya, ada menara pandang yang dibuat bisa melihat pemandangan asri dari titik pandang di lereng Merapi. Bukan letusan pertama. Mari dibikin Oke, setelah bisa dilihat, kita akan menuju ke Bangker Kaliadem. Kita akan melanjutkan perjalanan. Baik, kita akan melanjutkan ke Bangker Kaliadem dan menikmati suasana di sana. Jadi itulah sementara kita anjang sana di petilasannya Mbah Marijan, Museum Petilasan yang Mbah Marijan yang sangat luar biasa. Semoga menjadi referensi sejarah, menjadi catatan sejarah bagi kita semuanya. Marima printing. Marima Printing. Semoga semuanya menjadi pembelajaran bahwa hidup pasti ada akhirnya. Hanya saja cerita akhir kehidupan berbeda-beda. Ada yang berakhir dengan datangnya bencana, ada yang akhir saat di rumah, ada juga yang akhir saatnya erupsi Gunung Merapi. Yang pasti itulah kehidupan. Kehidupan selalu berakhir dengan cerita dan fakta sejarah. Allah ya, godaan-godaan di sini ya. Cobek, soalnya. Cobek. Kenangan ya, ini Merapi. Gawon ini kurang atau apa? Jadi kebetulan ada cobek menjadi aksesoris dari Merapi, juga oleh-oleh bagi teman-teman yang mau cuman bawanya berat ya. Mandekmu sebelah dia aku gak tahu. Kanan. Berarti bisa lewat. Oh, siomay ikan ya. Siomay ikan itu ya Mas. Oke. Ikannya mana Pak? Siomay ikan. Ikannya mana? Kang Amin. Ikannya mana? Ikannya mana? Oh ini siomay ikan Kang Amin. Wah luar biasa. Mantap dan mantul. Enak ya Mas ya? Pak Sapardi udah nyoba ini sesi yang Oh mau. Belum, bisa sih sebelumnya cuma melek ngene Mas Ami. Wah aku seneng pare malah. Aku kayak paren loro aku. Merapi Pak. Ya, ini siomay Kang Amin di lereng Merapi. Ya benar, di depannya Museum Mbah Marijan. Barangkali kalau teman-teman mau mengikuti atau menikmati siomaynya mantul. Ini yang unik sini Pak ya. Apa ini? Snack Snack opo kuwi? Merapi Pak. Ini ceritanya dulu itu waktu ada erupsi itu. Ini ditemukannya bambu untuk tali ini untuk menangis. Monteng-monteng. Iya, saking perjuangan bagus sih. Bagus dulu. Jenenge opo kuwi ontek-ontek. Aku semua karo anu sing pundi? Goreng. Kuning kali sampe mawon. Di sini juga banyak ornamen, banyak cenderamata yang dijajakan sehingga menjadi sisi positif bagi teman-teman tamu domestik, tamu wisatawan yang ada di Merapi.
Sementara begitu kami informasikan kawan-kawan masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Harapan kami menjadi catatan sejarah, menjadi fenomena sejarah dalam kehidupan kita. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.